ya arsitek sih sebenarnya nggak bisa kerja sendiri. Ya emang harus nurut sama arsitek. Menurut gue setuju. Jadi kayak gitu Sempet intens. lah dapat pengalaman sedikit racial. Banyak nggak sedikit ya. Tapi gue suka sih kalau di underestimate gitu. Sama sih. Gue buktiin kalau semua kita bisa. Bentar, rambut lo ada yang nongol deh. Oh iya, sorry. Ya. Masih. Oh masih? Gak apa-apa lah. Kayak pemain baseball. Gue pikir kayak orang pakai jilbab. Kayak orang pakai jilbab betulin. Gini. Aduh. Menurut lo mana nih yang lebih penting? Apa nih? Membuat eksterior atau ini ya pertanyaan umum aja. Yang besar Maksudnya crafting dalam hidup ini kan ya. Hidup kita sebagai konsultan. Ya maksudnya lebih penting mana crafting inside apa crafting outside. Walaupun sebenarnya semua bisa diintegrate lah ya. Cuman kalau lo disuruh milih nih lebih penting mana antara udah semua penting lagi. Tapi menurut gue ya kayak at the end kan sebenarnya arsitektur itu tentang merespon lingkungan, membuat sebuah shelter di mana kita bisa terlindung dari segala cuaca dan tantangan nature kan gitu ya, dari panas, hujan. Jadi emang menurut gue fokus utamanya dari arsitekturnya ya harus anti bocor, harus aquaproof. Iya nggak sih gitu kayak aquaproof-nya harus kencang, kayak cross ventilation-nya harus jalan gitu. Jadi kayak emang bikin satu ekosistem sendiri yang akhirnya punya nature sendiri di dalamnya, jadi kayak micro nature dari alam yang lebih besar ya kan. Jadi menurut gue ya fokusnya harusnya ada di situ, termasuk ya nanti estetika ya terkait bagaimana dia menyatu dengan alamnya kan, apakah dia against, apakah dia ngeblend gitu. Kalau terkait interior tuh ya ngomongin hal yang lain akhirnya gitu kan, ngomongin tentang kenyamanan, ergonomi, ngomongin tentang texture, ngomongin tentang rasa gitu ya, rasa nyamannya, dan ngelihatnya benar-benar bukaan mata kita ini gitu loh. Jadi ya segini ini gimana caranya supaya bisa nyaman terhadap kita. Menurutku sih itu. Jadi emang fokusnya berbeda dong akhirnya. Iya, jadi berarti gitu. game-nya beda lah ya. Pasti gitu. Dan juga kalau di arsitektur, di lu kan pasti ngomonginnya structure. Ya toh? Ngomonginnya gimana dia bisa berdiri kokoh gitu. Kokoh. Itu gagah. Oh iya. Jangan digagahi. Waduh. Bahaya nih. Obrolannya. Kalau digagahi bangunannya menggagahi alam sekitarnya. Oh, iya, gitu. betul. Jadi sebenarnya dua-duanya different game ya kalau ya bilang different ya. game lah ya. Menurut lo gimana? Sebagai praktisi. Menurut gue yang paling susah itu ketika ya jadi ketika maksudnya kalau kayak arsitek itu punya intensi apa gitu ya. Maksudnya ketika dia membuat space gitu dia punya intensi A gitu. Cuman yang susah itu ketika si interior ini dia ini mungkin sedikit ya kritik lah ya. Dia kayak belum apa-apa kalau udah kritik ya. Ini kayak ya. Dia kayak spatial decorator gitu. Nah, itu yang another thing lagi sih. Iya, itu another thing. Itu yang menurut gua kayak sebenarnya itu doesn't add value. Seringkali itu terjadi lah gitu, kayak sebenarnya objek-objek di interior menurut gue itu penting untuk dipikirkan gitu, untuk di spasial. Maksudnya misalkan arsitek buatnya kotak gitu. Ya intensi dan konsep menaruh sebuah objek itu, entah itu kursi, lampu, apa segala macam, itu harus ada intentionnya juga gitu. Nggak bisa kayak ya tiba-tiba apa gitu, misalkan bangunannya luar terlalu kontras juga sebenarnya nggak bagus menurut gua. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya, kayak
di dalam konteks apa nih kita ngomong gitu. Ini gue nggak setuju nih Ya. orang gitu. Nggak gitu. Tapi sebenarnya menurut gue interior itu kan dekatnya dia tuh sama art ya. Nah itu. Menurut gue ya, dia kan dekatnya sama art. Dan kalau when it comes to decoration sebenarnya itu bisa dimaknai sebagai lebih dari sekedar itu. Tapi emang kalau interior kita maknainya sebagai pekerjaan spasial, ya emang harus nurut sama arsitek. Menurut gue setuju. Gitu intensinya, memahami apa ya, ruangnya, memahami DNA dari ruangnya dan segala macam. Misalnya pastikan lo udah ngomongin repetisi misalnya kan dalam ruang gitu, misalnya ada repetisi atau malah lo ngomongin soal blank canvas gitu. Ya berarti interior sebagai pekerjaan spasialnya misalnya ya, itu secara spasial ya emang harus merespon itu. Tapi when it comes to art, ya itu beda. itu menurut Itu gua beda another lagi thing. sih. Jadi Ya, emang betul. kita melihat furniture, melihat decorative elements itu sebagai another layer berikutnya gitu ya. Kita ngomongin soal touch of human sama apa ya, artistic approach yang berbeda gitu. Udah ngomongin objek akhirnya. Gitu. Karena kan at the end sebenarnya ya nggak bisa dipungkiri namanya ruang arsitektur, mau tanpa interior dekorator maupun dengan interior dekorator akhirnya akan tetap berisi barang-barang. Nggak mungkin kosong. Betul. Gitu. Mau dari owner, mau dari interior designer. Jadi ya emang semua barang itu pasti akan bermakna gitu. Akan ya bersuara lah. Akan bersuara. Pilihannya adalah lo mending mempercayakan itu kepada interior decorator ataupun interior designer, atau lo percayain ke owner. Nah itu maksud gue. Kalau gue sih percaya interior designer ya. Betul. Gitu. Ada beberapa case di mana ya misalkan kita udah ngedesain bangunan luarnya modern lah, gitu. Ya kontemporer lah segala macam itulah, clean, materialnya juga ya rada mute gitu. Tiba-tiba owner mau naruh kursi klasik. Wah. Ya, banyak terjadi sih di kota-kota besar ya. Nggak apa-apa sih, cuman ikan. Tapi ada yang menarik sih, gue jadi inget toko kopi. Ada coffee shop apa tuh punyanya Pak Tan? Yang di mana? Blue Doors. Ya, Blue Doors. Nah, Blue Doors tuh kan dia punya kayak apa ya? Punya formula kayak gitu dia kayak punya formula ya. Udah, kalau kayak di Bandung tuh dia memang ada di sebuah ruang yang rustic gitu lah pokoknya. Terus dia emang approach-nya kayaknya banyak adaptive reuse ya. Iya, adaptive reuse. Terus maksudnya gaya spasial interiornya tuh ya rada rustic gitu. Terus tiba-tiba yang gue notice itu selalu ada chandelier. Klasik. Jadi kayak kontradiksi. Sebenarnya itu oke juga sih kalau misalkan nah itu maksud kita gue, melihat kan jadinya artistik approach-nya jadi artistik gitu. Ini oke juga sih. Jadi kayak ada di approach interiornya jadi ada yang beda lah. Itu juga itu menurut gue keren juga sih. Nah, menurut gue emang approach ke ruang sebagai arsitek pasti kan lo punya pecah dua ya, antara lo artistik secara keseluruhan bangunan, bentuk dan desain, tapi ada juga terkait sama tadi structure dan segala macam gitu. Interior juga sama menurut gue. Gue akan berpikir bagaimana gue merespon ruang sebagai arsitektur, gimana gue menyusun layout, kemudian ngerespon elemen-elemen arsitektur yang ada. Sama yang kedua, gue akan ngomongin soal artistiknya. Iya, betul. Apakah gue akan menaruh layer artistik yang seperti apa nih, ceritanya apa. Bahkan gue biasanya akan pendekatannya misalnya skenografik gitu. Kayak gue bikin scene film gitu misalnya. Jadi kayak emang ada layer lain akhirnya yang emang sebenarnya mungkin bisa dibilang agak lepas, tapi ya itu bikin lebih rich. Tapi emang kalau arsitektur tuh emang dia kalau dari sekolah juga ya, dia memang approach-nya tuh artnya tuh justru kalau gue merasa ya less art lah sebenarnya dari interior ataupun sebenarnya dari landscape. Betul. Dia benar-benar bergeraknya ya kontekstual, lebih banyak mikirin yang kontekstual, terus lebih banyak ya mikirin hal yang keteknisan gitu. Jadi sebenarnya ya
arsitek sih sebenarnya nggak bisa kerja sendiri. Dia harus betul. ada, ya percuma juga kalau misalkan banyak kok bangunan gitu ya, maksudnya bangunannya oke, cuman interiornya, waduh, kampung itu banyak banget sih. Kayak misalkan tiba-tiba ada, ya banyak lah banyak lah gitu dari di hotel atau bangunan komersial yang wah dari luar oke nih gitu. Ternyata padahal dari pembentukan ya ruang spasialnya di dalamnya Oke banget, dari gitu. scale gitu, misalkan presence-nya ceiling sama ya maksudnya spasial lah gitu. Oke gitu. Cuman when it comes to the object itu itu kayak kayak kenapa kok gitu ya? kampung. Ya baik. Dan jujur ya, gue lebih gue jadi sebenarnya ya, gue tuh lebih mending ini juga mungkin pertanyaan buat lo ya. Gue sih lebih mending spasial bagus, dalam bagus daripada luar bagus gitu. Jadi gue luar jelek sih sebenarnya. In a way, gue masih bisa turunin degree. Ya udah. Kalau simple aja biar. Kalau ngomongin luar jelek itu gue inget Fondazione Prada sih sejujurnya. Menurut gue itu emang kurang sih. Kayak secara eksterior tuh kayak dia kayak quote-unquote kayak ngasal aja gitu. Bangunannya ada yang lama, terus tiba-tiba di situ ada bangunan warna emas. Dia mengasal. Kayak agak kampring gitu kan sebenarnya. Tapi begitu kita ngomongin ke dalamnya bagus gitu, susunan ruang dan segala macam. Kayak detail-detailnya arsiteknya beda-beda sih soalnya. Iya. Iya, jadi kayak suka gitu. Tapi emang kalau ngomongin Fondazione Prada ya, emang itu gue. Tapi gue suka loh situ. Pamerannya suka bagus-bagus sih sebenarnya. Gue sukanya justru kalau apa yang gue suka dari situ, gue jadi mikir. Ada ruang luarnya. Ya, betul. Itu space-nya enak tuh. Space luarnya enak sih. Tapi sama ada bioskop waktu itu. Di sebelah mana? Ada bioskop. Jadi dia suka yang di tengah. Jadi kaca. Yang kaca itu dia cermin lebih tepatnya. Iya, cermin. Dia suka ada Fondazione Prada Cinema gitu. Filmnya lumayan. Aku belum pernah nonton. Waktu itu gue terakhir nonton Space Odyssey gitu. Space Odyssey. Kubrick yang tahun 60-an. Terus filmnya film-film lama semua. Pernah juga kok The Raid kok nggak salah. Serius loh? Sumpah. Itu diputer di situ? Kok nggak salah ya? Lupa gue. Shout out The Raid. Ya pokoknya film-film internasional. Keren sih kalau dan emang dia udah internasional banget. Dan kan nggak ada. Orang Itali nonton The Raid bahasa Itali. Nah kan nggak. Dan di situ tuh nggak ada ini coffee break. Oh, di situ nggak ada coffee break? Nggak ada, nggak kayak ya, di Uci, di Coca. Kalau di Uci, mereka bioskopnya XX1-nya namanya Uci, UCI. UCI itu ada coffee break nonton film 2 jam, kita sejam, keluar dulu. Iya. Pipis, minum, nanti masuk lagi. Kayak gitu. Gue waktu itu ingat banget nonton. Itu kan lagi peak-peaknya ya? Iya. Jam nah ini, itu. gue lagi nonton Avengers Endgame ya. Sama. Terus lagi enggak ding, sebelumnya ding gue. Yang Captain America baru megang palunya Thor tuh, sedak coffee break. Kan anjing. Gue kayak ya kali. Apaan? Tapi itu terjadi ya. Apa kita ngomongin apa tadi ya? Oh iya, di Milan ya. Iya, kayak si Fondazione Prada kan akhirnya emang dia secara fasad nggak terlalu gimana-gimana kan, tapi dalamnya bagus. Ya, tapi bangunan ikonik kan akhirnya kalau misalnya kita ngomongin luarnya bagus ya, di Milan sih banyak banget bangunan ikonik ya. Banyak nggak sih? Gue tiap hari lewat itu Bosco Verticale. Suka banget kan lo Bosco Verticale. Tapi ada satu hal konsep yang bagus di Bosco Verticale. Jadi itu kan ya pohon semua lah ya, fasadnya pohon semua. Ternyata si pohonnya itu ngikutin musim. Jadi kalau musim apa namanya? Warnanya berubah. Jadi fasadnya berubah. Yes, itu menurut gua wah oke juga nih. Tapi ya lo mesti nunggu itu kalau di Indo 4 bulan. Setiap 4 bulan sekali gitu.
Kalau di Indo kayaknya itu semua balkoninya diisi Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew penolong sih Oh iya, sebenarnya. Itu iya. jujur Lee Kuan penolong. Yew bukan presiden tapi tanaman. Jadi jangan salah. Itu penolong Lee Kuan Yew. Jadi sempat waktu itu gue lewat Bosco Vertical itu. Musim gugur. Warnanya oranye. Bagus Wih. banget. Mantap nih gue bilang. Itu jalur gue tiap hari itu kalau ke kantor. Kan rumah gue di sebelah situ kan. Di Isola. Mahal ya. Di Isola gue. Agak ya sanaan dikit Maciakini sih, kita kan Maciakini. Di Isola. Gue naik sepeda ya kan, lewatin Bosco Verticale, Gayo Valenti, terus ke Garibaldi ya kan. Terus kita Emang naik sepeda? Sepeda. Mi bike itu. Pernah tuh gue naik sepeda. Nggak pernah aja. Oh, gue rajin. Gue rajin naik sepeda gue. Kan sepedanya kan ini kan kayak di pinggir jalan gitu, sharing bike gitu kan, itu tinggal. Gue nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh sepeda. Wah, nggak tahu. Gue terakhir juga. Dulu sih zaman gue aja itu udah doyong sepeda. Ya sih jujur kurang sih emang. Agak doyong ya, namanya sepeda dipakai rame-rame Itu gitu. kurang sih. Agak kurang. Tapi itu sebuah ide bagus sih. Sekarang di Jakarta juga udah mulai banyak. Udah banyak sepeda. Ya gue dulu sih naik bus, naik kereta. Lu dulu di Milan berapa tahun sih? 2,5. 3 lah ya. Gue juga 3 sih. 3. Gue juga 3. Wajar lah 3, wajar. Tapi lu lulus 2,5? 2,5. Sempet kerja kan lo? Sempat. Ya nggak magang sih ya, apa ya jatuhnya. Di sana tuh kan emang ininya juga sama lah ya. Ya kita kuliah wajib magang waktu itu kan. Wajib magang. Minimum berapa? Sebulan, 2 bulan deh. 2 bulan. Kalau yang polimi yang gue sebulan. Polimi gue kayaknya 2 bulan deh. Tapi gue akhirnya kerja. Gue jujur gue nggak tahu. Polimi lo apa sih jurusannya? Sumpah lo nggak tahu gue jurusan apa. Jadi gue jurusan. Jujur gue nggak tahu. Interior apa sih? Gue interior desain interior. Oh, tapi interni. Desain daily interni. Tapi gue tuh posisinya kampusnya emang di Bovisa. Bovisa tuh kan emang departemen desain di situ. Ada fashion, produk, grafik, segala macem lah, sama interior design di situ. Seru banget sih menurut gue ya. Dan waktu itu pendekatannya agak spasial sebenarnya, nggak terlalu interior yang dekoratif. Jadi kayak justru yang kayak Villa Necis gitu enggak? Enggak gitu. Kita malah ngomongin sistem, malah banyak ngomongin service desainnya, inovasi-inovasi. Tapi di project-project terakhir tuh baru ada kayak adaptive reuse gitu-gitu baru. Oh gitu. Tapi nggak sedetail yang di jurusan lo, di departemen lo arsitektur kan teknis banget kan? Nah, yang gua itu sebenarnya jadi kan tadinya tuh kan sebelum gua masuk tuh ada 2 jurusan, arsitek sama architectural design. Yang arsitek itu justru lebih konseptual, yang architectural design ini gue juga nggak tahu kenapa. Yang architectural design itu lebih teknik. Nah, waktu itu tuh gua maunya architectural design karena lebih teknis. Nah, pas gua masuk, ya gue dapet lah architectural design itu. Pas gua masuk, tiba-tiba dilebur lah itu jurusan. Tapi ya kan? Jujur suka tiba-tiba banyak hal-hal demikian di Politekniko. Kok berubah? Perasaan gue datang bukan buat ini. Terus dilebur, jurusan gue jadi arsitektur and urban design. Jadi lebih ngelihatnya sebenarnya lebih scale, lebih master plan. Jadi metode pengajarannya tuh master plan sampai itu yang gue suka sih di Politekniko tuh. Kayak mereka tuh tiap tahun bisa ada aja gebrakannya gitu baru terus gitu. Alias nggak ada roadmap ya, nggak tahu gue. Tahu sih gue. Gue nggak tahu ya kalau nggak ada roadmap ya. Tapi kampus kita masuk 10 besar dunia, jadi kayak. Ya. Lo sempat kerja di Milan nggak sih? Pernah, ya sempat. Cuman nggak lama. Ya 2 bulan sama 3 bulan kayak. Jadi lo tapi di tempat magang lo itu? Jadi yang pertama di tempat magang buat akademik. Terus di tempat yang lama kayak kacrut gitu. Terus mereka kayak nggak mau ngurus surat-surat itu. Orang-orang kan suka gitu ya. Terus jadi ya gue 2019 ya udah deh gue nggak apa-apa deh kerja lagi. Ya
janggal sih, agak aneh sih. Ya mungkin lagi-lagi bukan ini gue ya, maksudnya kultur ngedesain sebenarnya di sana itu kaku. Kalau buat gue, Oke. rada kaku. Cuman yang ini boleh sebut nama aja lah ya. Iya. Nama studionya. Hmm. Yang pertama gue ada nama studio namanya Bauku. Yang ya pokoknya ya gua ya rada kontroversial sih mereka sebenarnya. Mereka tuh rada bisa dibilang kalau di skena arsitektur di Eropa mereka tuh rada punk gitu, rada nggak biasa lah gitu. Mereka nggak punya ya standar studio arsitek lah ya. Mereka nggak punya junior. Bosnya ada 6. Bosnya ada 6, terus juniornya waktu itu employee-nya ada 1 cewek. Dan gue ngebantuin si asisten si orang ini, gue lupa namanya siapa. Ya gitu, terus nggak lama gue baru 3 hari 4 hari gitu gue cabut gitu. Dicabut. Akhirnya gue dikasih kunci kantor nih. Lah, kunci kantor. Kantornya di ini depan ini Loreto nih. Ada bar Belgia. Nggak tahu. Ya pokoknya depan situ lah. Ada Belgian bar gitu, kantornya depan situ. Sebenarnya nggak jauh dari Polimi. Sebenarnya seru sih mereka. Di Milan itu cuman ada 2, jadi sisanya di lupa gue nama kotanya, di bawah lah, yang laut-laut gitu apa ya? Sicily. Nah, kantornya Renzo Piano di mana? Genova. Ya mereka sisanya di Genova, setahu gue. Nah di Milan ini cuman ada 2, jadi gue sekantor gede banget itu, satu space itu gede banget, bertiga. Terus gue ya anjir ya serba bisa jadinya, jadi kayak dipaksa lu bantuin ini cuman yang uniknya sih di sana ngerjain ya mungkin karena kalau di sini ketukangan ya misalkan kita minta bikinin sesuatu gitu. Kalau di sini kita bisa nunjukin 3D, Pak saya mau kayak gini. Udah di Milan nggak bisa. Kalau waktu gua mereka nggak mau, bahkan kita harus nentuin di mana posisi skrup tuh ya. Mohon maaf nih Pak. Gua nge-cat gambar. Skrupnya di sini. Iya, lu nggak bisa naruh skrup di sini. Nanti kayunya teknis banget gitu. Cuman at the same time ya lo harus berpikir fleksibel juga gitu. Jadi si Bauku ini emang mereka rada ekstrim lah gitu. Terus gue inget banget kan bosnya ngomongnya juga kasar gitu lah. Bosnya fans Inter Milan. Intermania lah gitu. Apa sih istilahnya? Aduh, apa? Internisti. Terus gue sempet ditanya, lu suka Ultras anjir. Ultras. Lu suka grup mana? Wah, saya dulu sukanya Juve sih. Ya udah lo besok nggak usah balik lagi kantor. Terus lo nggak balik lagi? Bercanda. Oh, gue pikir bener nggak balik lagi. Bercanda. Oh iya. Gimana ya? Terus kantor yang lain? Nah, kantor yang satu lagi itu mereka sih kayak 2 tahun di atas gua. Dekat Polimi juga sebenarnya. Dan mereka sebenarnya murid ya kayak Bauku tuh kayak abang-abangannya, terus mereka kayak muridnya, terus gua kayak yaudah deh boleh deh. Ya udah gua waktu itu sama mereka ngerjain sekolah ya standar sih, cuman mereka ya kayak group work sih jatuhnya. Kayak group work. Dan group work di Polimi itu wajib dan menyebalkan. Gila itu. Tapi seru banget sih. Sumpah, group work itu experience hidup yang tak terlupakan. Itu experience politikal pertama gue justru. Karena ya lo harus berstrategi nih siapa yang kerja, siapa yang enggak. Asli. Dan ide siapa yang dipakai. Dan sebelum lo kan dulu pas gue studio group work tuh 6. Gila lo 6. Gue 4-5 sih. Dan gue bukannya rasis ya, cuman nih kita harus milih satu Asia nih, pasti mereka kerja soalnya. Oke. Iya. Dan yang kerja banget tuh dulu ASEAN sama Italian. Iya. Italian rajin sih. Italian rajin banget. Italian yang masuk ke Polimi itu kayak emang top notch. Iya, students gitu. Karena masuk Polimi susah banget. Susah. Iya kan. Cuman mereka karena mereka punya rasio
national student sama international student. Oh, iya gitu Jadi kita lebih gampang masuknya. Termasuk bahkan internasional dia pisahin loh, ada yang Chinese sama non Chinese Iya. tuh dia pisahin. Kan mereka punya MOU sama Tsinghua kalau di gue ya. Oh iya bener. Ada MOU sama Tsinghua, Ah. jadi kayak banyak student Chinese, kayak non Chinese sama Chinese tuh kayak rasionya sama. Soalnya gue pernah tuh ngerasain di salah satu studio berlima, satu grup nggak ada yang kerja. Wah gila itu, akhirnya gue take over, gue sendiri yang ngerjain. Tapi itu pasti student Erasmus. Itu another Itu another space, another thing lah. Tapi memang ada sekumpulan dari Erasmus student. gue bukan yang mau stereotip, cuman lagi-lagi itu faktanya. Jadi ya gue anjir nih orang-orang nggak kerja, terus gue tanya lo di mana? Iya sorry gue liburan di Venice. Ya Allah, lo kesini belajar anjir. Iya. Banyak yang kayak gitu dulu, banyak, tapi kayak gue nggak tahu sekarang. Banyak sih, tapi untung ya gue dilingkungi oleh orang-orang baik sih kemarin ya waktu di Milan, jadi ya udahlah. Ya kayak gue kurang doa sih. Mungkin. Tapi gue macam-macam tuh dulu, sempet segrup sama Italian yang akhirnya gue dapet Rentalode 31 2 kali. Sempet tuh itu gara-gara Italian. Terus kalau yang sisanya sih ya gue struggling sendiri lah gitu. Emang itu jadi case gue sadar pas udah studio terakhir. Terus akhirnya gue kan ya make friends lah, maksudnya ada sahabat lah jadinya. Nah terus gue jadi, kita bertiga tuh cuy, gimana nih, siapa nih yang kita ajak nih? Jadi itu kayak politis banget menurut gue. Gue paling ngerasain tuh, jadi gue ada satu studio yang gue masuk sama sedikit temen gue, itu teman-teman yang non Italian ya, kita kayak cuma berenam gitu. Kita memilih studio yang setengah half Italian half English, yang mana isinya semuanya Italian. Jadi kayak 30-an Italian melawan kita yang cuma berenam international student. Akhirnya apa? Itu Italian gak ada yang mau sama kita. Kita gimana dong? Akhirnya kita ngumpul sendiri international student, karena mereka punya stereotype international student tuh nggak satu frekuensi sama mereka aja sih, karena mereka kan dari merocot tuh, dari polimi kan, sedangkan kita lebih beragam, dan mereka sangat konservatif kalau menurut gue ya. Jadi kayak mereka keeping the circle gitu. Iya, dan itu berasa banget. Berasa banget. Jadi kayak ada gap di mana. Tapi gue waktu itu nggak terlalu kena sih sebenarnya. Ya kena sedikit karena mungkin gue, ya nama gue ada Ramadannya lah. Jadi kayak sempet lah dapet pengalaman sedikit racial. Cuman maksud gue kayak at the end of the day itu ya lagi-lagi performance-nya sih. Maksud gue kalau misalkan ya lo bagus, ya udah pasti lo bagus gitu. Bener. Soalnya tesis gue juga kemarin dapat ini sih, dapat appreciation sih. Iya. Dan maksud gue kayak banyak yang underestimate juga gitu. Banyak, nggak sedikit ya. Tapi gue suka sih kalau di underestimate gitu. Kayak. Sama sih. Gue buktiin kalau semua kita bisa. Oke. Mungkin kita coba review pengalaman gitu ya. Oke. Tadi ini sebenarnya gambar pertama, lu ingat gak ini apa? Feltrinelli. Kantor gue di sini nih. Ini kan Chinatown. Ini kantor gue di Hook ini. Lah ini Dufan. Bukan anjir, masa itu Dufan sih? Nggak tahu gue lupa. Ini kan Garibaldi nih. Garibaldi kan sini, ya betul. Ini kan jalan terus. Ini kan Porta Volta nih. Ini Chateau Dufan. Sebelah. Ini kosan Aca. Nggak tahu gue lupa. Apa sebelah situ? Oh sebelah sini. Ya pokoknya di sekitaran sini deh kantor gue. Bener-bener gue kalau keluar kantor itu ngelihat bangunan ini. Ya pengalaman juga sih kalau kita ngedesain bangunan di luar negeri tuh nggak ada drop off. Iya, karena langsung di pinggir jalan. Jadi kalau yang sebenarnya kalau secara tata kota yang menurut gue beda banget di Indo kota ya, Indo perkotaan dengan di sini di Eropa. Kenapa kok rasanya di Eropa itu sangat homey dan rapat-rapat? Ya karena dari bangunan langsung jalan gitu. Kalau kita kan
GSB-nya 8. 8 gitu. Jadi kayak rasanya Dan kosong. dan di sini enaknya nggak ada basement juga. Jadi grade-nya bisa sesuka hati. Dalamnya sih keren banget ini menurut gue ya. Nah, ini sebenarnya di atas Di roof-nya tadi tuh. di roof-nya jadi ada roof deck. Bukan roof deck ya, maksudnya lantai paling atas gitu dia ada perpus. Etik kali ini ngomongnya. Etik. Dia ini apa namanya? For public kan? For public. Tapi lo kalau mau masuk sini lo mesti nitipin apa sih itu dulu? Kartu ID apa dulu namanya? Permit apa? Oh, residence permit. Iya, residence Permesso permit. di soggiorno. Ya. Merinding gue dengerin. Merinding sumpah ngurusinnya susah. Ngerjain tugas di sini. Di sini Bener enak banget sih. Kayak ya syahdu ya. syahdu terus Ini gua rasa ditambahin belakangan karena kepanasan deh. karena kepanasan gitu. Karena kalau summer di Milan ya bisa 40. 38. Nah, ini gue sebenarnya pengen Ikoniknya. nunjukin si apa tangga muternya menurut gue Rapi banget ya. rapi dan ikonik gitu. Ini kan cuma buat ke toilet aja. Iya, buat ke toilet tapi tangganya Bagus banget. tuh Toiletnya kayak di bawah. pas turun tuh kayak lagi di rumah-rumah Indosiar tuh. Ding. Iya, kalau gue bangunan ini sering ngopi di bawah, jadi ada bookstore-nya gitu. Iya. Terus kita ngopi, kalau pipis ya lewat tangga ini. Iya loh, pipis pas sini terus kayak mami mana es jeruknya. Mami, berasa orang kaya. Iya, udah seorang kaya. Lu kesini Iya. gak sih? Sini. Tomba Brion. Tomba Brion. Ini gue gara-gara Mas Oci, again Mas Oci and the gang yang emang ziarah arsitekturnya jalan banget. Gue ngikut aja waktu itu dia kesini dan keren banget sih ini kayak dia bikin detailnya kayak lagi ngapain gua nggak tahu. Gila sih lo kalau perhatiin sudut-sudutnya, ini kepikiran bikin gini. Iya. Diapain? Ini kan dipakai film Dune ya. Oh iya benar, Dune 2 ya. Iya, ini yang desain Carlos Carpa. Dan gue suka banget sih waktu kesini emang kayak brutalis. Iya, dan kalau lo lihat keren banget. di sini tuh ada skylightnya di kalau nggak salah. Iya, ada. Betul. Cahaya ilahi, bro. Ini tapi ke sini jujur susah. Ngeri juga. Oh iya susah. Jujur susah. Harus naik bus. Lama perjalanan bisa sampai 2 jam tuh. Iya, 2 jam. Naik kereta dulu, naik bus lagi. Dan waktu itu gue sama teman-teman itu hari Minggu, salah banget. Jadi bus itu kan berkurang. Oh iya. Jadi kita harus nungguin 2 jam bus yang nggak datang gitu. Gue hari apa lupa gue. Tapi ini gila sih. Ini Ada makamnya Carlos Carpa juga di sini. oh iya benar. Di belakang di situ. belakang. Tapi emang dia ahead of his time ya bikin beginian. Dan menurut gue sekarang ada nggak yang bikin beginian? Nggak ada. Kayak ini kan sebenarnya kan kayak dedikasi ya, lo mendedikasikan waktu lo untuk benar-benar menggambar detail satu-satu. Dan di tahunnya dia 1960-an itu. 60-an. Tapi Gambar tangan anjay. Ada satu karyanya dia juga. Gua lupa di Itali juga lah pokoknya. Itu juga display patung-patungnya tuh jadi kayak sinematik gitu. Asli. Gue lupa namanya, tapi itu anjir keren banget. Pompidou. Gua Gak suka. Renzo ya? Renzo. Sama berdua sama Richard Rogers. Sama Richard Rogers. Gua waktu itu kesini. Gue literally kerjaan gue duduk-duduk di sini. Iya kan dia. Gue kalau kesana. Jadi idenya dia bikin sloping plaza itu sebenarnya dari Itali. Oh ya? Jadi ada sebuah plaza di kota apa gitu gue lupa. Ya Renzo. Di Siena kalau nggak salah. Renzo juga. Jadi gue kerjaan gue duduk-duduk di sini ngeliatin orang. Oh iya. Ngapain coba? Tapi seru sih. Iya. Sama kalau sore itu dia tuh cahaya mataharinya enak. Iya betul. Cuman gue pas ke dalam apa yang memorable ya? Waktu itu gue ngeliat pameran yang pameran tetap tuh apa namanya? Permanen exhibition yang di lantai. Ini dong. Jujur gue, itu siapa? Yves Klein, Blue Yves Klein. Enggak ya? ya? Biru-biru doang. Jujur gue sama ini pertama kalinya gue lihat Blue Yves Klein di sini. Yves Klein Blue ini ikonik lah dia. Jadi dia seniman yang dia bikin mematenkan birunya dia kayak gini, vibrant blue. Cuman emang zaman segini bikin Pompidou kacau sih, keren sih. Sebuah pencapaian yang utopis. Aku cinta banget sih di sini Pompidou. Yang unik tuh kan
kalau gue waktu itu datang dari sisi sini nih. Sama. Terus ada pipa gede gitu. Wah, buat apa? Itu kayak pipa hawa ya. Kayak hawa septic tank, Pak, Iya, dari sumpah. bawah soalnya. Dari bawah cuman gede. Warnanya warna-warni lagi kan. Iya, warna-warni. Gila nih buat apa? Iya. Tapi emang dia kayak waktu itu kayaknya lagi ngetes utilitarian ya. Jadi kayak desain yang pure function gitu. Yes. Jadilah menurut gua keren sih. Sebenarnya sih bangunan timeless favorit gue nih di Firenze. Ini Santo, kalau gue nggak salah ya, Santo Spirito namanya. Arsiteknya tuh ada favorit gue, Filippo Brunelleschi. Adalah arsitek Italia. Jadi yang menariknya gue waktu itu, karena kalau misalkan kita ngelihat di sini kan ya fasadnya flat aja ya. Betul. Udah, tapi untuk tahun segitu ya sebentar, pas gue kesini itu ternyata dia dibuat menghadap barat. Jadi pas gue lagi kesini, matahari lagi nyinar, nyala semua. Gila pas gue anjir nih cahaya ilahi. Sumpah jadi flat gitu. Maksud gue tapi itu jadi kayak ke highlight gitu bangunannya, terus kayak gak ada shadow gitu ya. Gak ada. Jadi maksud gue jadi kayak dari segi tatanan lo tuh kayak dipikirin banget. Dan lagi-lagi respon alam agennya gitu. Dan lagi-lagi dari luar dan dari dalamnya itu beda banget sih. Experience-nya beda. Jadi ya dalamnya kayak rumah orang kaya. ini juga kayak apa ya? Menurut gue kalau gue nggak afraid sama gaya klasik ya. Kalau lo bisa nge-treat gaya klasik secara bener itu bagus. Susah. Itu kalau ngomongin klasik, gue tuh kemarin sempat beberapa kali ngerjain klasik, itu gue kembali ke pakem ya. Gue nggak tahu ya orang-orang di luar sana bikin arsitektur klasik gimana. Tapi gue selalu bikin grid. Iya, jadi kayak harus pakai rasio, golden rasio itu dipakai. Kalau bikin klasik pakai golden rasio itu udah pasti enak. Itu udah pasti enak. Emang kayak gitu tujuannya. Jadi semuanya tuh benar-benar harus dihitung sih. In place. Jadi nggak bisa kayak lo seenaknya. Pokoknya ada Dorian, Doric sama Ionic gitu nggak bisa. Jadi emang benar-benar harus dipikirin rasionya sih. 4 berapa? Ya gitulah. Iya gitu. Roman scale gitu. Jadi menurut gua pas ke dalam pasti bagus. Pasti bagus sih. Pas ke dalam ada. Cuman warnanya kok abu-abu gini ya? Iya. Kayaknya kalau krim aku ngerasanya lebih pas ya. komen. Terus gua ngebela di sini tuh keren kok. Kayak krim ketemu. Tapi lo kalau apa? Misalkan lo udah sering ke bangunan klasik di Italia gitu ya. Begitu lo ke bangunan klasik di luar Italia itu gue ngerasanya anjir. Kayak misalkan nggak usah jauh lah gitu. Gue ke bangunan klasik di Jerman atau di Prancis. Sih. Proporsinya aneh. Kayak anjirnya emang kurang. Prancis sih masih mending lah. Prancis sama Italia kan masih agak Jerman sih janggal. Jerman sih aneh sih. Betul. Si ininya ya. Iya bener juga. Gue ngerasain si burger apa namanya? Burger Thor. Iya burger Thor. Si gate-nya itu. Iya. Itu juga proporsinya aneh. Nggak kayak apa porta-portanya di Prancis maupun di Milan. Kayaknya udah deh. Lo bahas ini emang tuh? Enggak. Tesisnya dia. Gua nggak ngebahas. Nah ini sebenarnya mungkin sedikit reflection ya buat ke Indonesia ya. Ke Indonesia sebenarnya apa sih yang kita terapkan gitu di praktek sebagai arsitek gitu atau desainer di sini. Ini ada 2 bangunan menurut gue penting banget ya di Indonesia. Mungkin salah satu arsitektur terbaik di sini. Jadi ini bangunannya Adi Purnomo dan ini slide-nya gue ambil dari Google tadi, dari Aga Khan Award lah. Ini rumah Ciganjur Adi Purnomo. Menurut gue ini karya arsitektur yang sangat tropis in a way. Karena dia benar-benar mainin ruang dalam sama ruang luarnya tuh nyambung semua. Gue belum pernah ada kesempatan untuk kesini ya, mungkin kalau ada sih gue pengen banget. Soalnya gue pernah lihat di TikTok. Ciganjur tuh dekat sini kan? Ciganjur ya. Di sana lah pokoknya. Jagakarsa. Gue sempat lihat ya yang tinggal di situ adalah pokoknya artis TikTok gitu, dan masih sampai sekarang sih secara garis besar ya mungkin gue salah gitu, tapi masih sama gitu.
kayak ya tatanan ruangnya, terus ya gue sih ngeliat dari foto aja sih, dari spasialnya tuh anjir ini oke banget nih untuk mereferensi arsitektur tropis yang menurut gue Lokal kita ya. dia tak lekang oleh waktu, itu bahasa Inggrisnya Timeless. timeless sih menurut gue, ini timeless beauty sih menurut gue. Iya. Ini karena dia benar-benar mainin ya kan sebenarnya intinya ya arsitektur tropis ya lo biar nggak panas ya lo in a way mengalirkan udara lah gitu dari ruang dalam ke ruang luar gitu. Dan ini menurut gue sih salah satu yang terbaik sih di Setuju sini. sih, setuju Dan sih. ekspresinya juga nggak too much gitu ya. Penggunaan materialnya Iya, juga sebenarnya kalau rumah itu didesain cross ventilationnya jalan dan bagus, sebenarnya di Indonesia aman sih. Dan maksudnya kita punya cenderung stabil cuacanya gitu ya, weathernya dan apa namanya suhunya. Jadi sebenarnya kayak satu approach aja terhadap cross ventilation selesai gitu loh. Rumahnya udah nyaman. Iya, terus ya Dia combine tanaman dan bangunan tuh. iya, Menurut gue tuh itu susah penting banget di Indo sih. penting banget. Dan satu lagi Nanti itu. oh ini titik 2 Ubud. Iya, titik 2 Ubud. Kalau gue sih suka Mas Aang ya. Mas Aang lagi gitu kan. Ya eksplorasi dia akhir-akhir ini kan juga lagi lepas ke dari beton kan. Dia lepas dari acian, dia pindah ke batu bata dan material-material lain. Dan menurut gue dia tetap berhasil sih main tektonikanya, tapi juga secara skala dan proporsinya masih enak banget. Dan gue pernah nginep sini kebetulan. Gue kayaknya di kamar nomor ini nih. Itu enak banget, sequence ruangnya, perjalanan dari depan ke belakang itu semuanya benar-benar menurut gua memorable. Dan apa namanya, sebagai arsitektur tropis dan modern di tahun segini di Indonesia, menurut gua dia front runner sih Mas Aang sih. Gua nggak tahu ke depannya Mas Aang berikutnya Sapose nih. Iya. Gitu. Nah ini juga sebenarnya dari Mas Aang Mas Aang juga. Java Plan Office menurut gue ini klasik, arsitektur klasik yang maksudnya 2008 nih, seingat gue 2008-2007. Ini gue suka karena lagi-lagi scale-nya, proporsinya, terus terhadap ruang luar, terus ke ruang dalamnya. Gue sih suka karena gue merasa arsitektur ini kayak ngeblend aja gitu sama spasial, sama konteks gitu. Dan lagi-lagi penggunaan materialnya ya nggak too much gitu, ya udah benar-benar tone-nya itu kayaknya desain dia yang cukup humble, humble, nggak flat roof lah paling nggak gitu ya. Dia pakai pitch roof. Ya sebenarnya banyak lagi ya karya-karya kayak Patan atau ya Patan itu juga salah satu referensi. Cuman banyak sih. Banget sih. Sekarang udah mulai banyak juga yang pakai maksudnya pendekatan dia. Yes. Memang gue nggak tahu sih di angkatan kita siapa yang akan melakukan gebrakan inovasi apa ya baru lah gitu ya. Inisial A. H. Inisialnya. Iya. Apa namanya, rumah-rumah Indo sebenarnya kan juga secara historical kan perkembangannya juga ini ya panjang ya. Ya nggak sih? Iya. Dari zaman ya kalau kita sekarang ngomongin rumah kampung, mungkin rumah terkampung kita adalah rumah gedek gitu kan ya. Rumah gedek bambu. Oh, gedek. Ya, hut gitu kan. Rumah kecil, gedek bambu. Gedek itu anyaman bambu yang buat tembok. Oh, iya. Jadi dibangun dari kayu dan bambu, kemudian ditutup dengan gedek bambu. Itu kan kayaknya kayak rumah terhumble dan tersederhana kita. Kemudian berkembang ke rumah yang lain-lain gitu kan, sampai sekarang ya ada rumah yang sangat modern karyanya arsitek-arsitek yang sekarang gitu. Kalau tracing back all those things, menurut lo sebenarnya udah pernah nggak sih dibahas atau dibicarakan gitu bahwa sebenarnya perkembangan rumah kita tuh terus berkembang atau malah kayak kita ke arah yang mana nih gitu? Kayak belum sih, karena kita, kalau menurut gua kita ya lagi-lagi tergantung, ya berat lagi. Tergantung apa ya? Tergantung kita kan memang rada neoliberalism. Yang dimana ya kita memang mengikuti klien gitu. Jadi emang ya mau nggak mau ya owner
preferensinya kemana gitu. Cuman ya kita juga bisa menjembatani lah. Ya, as a consumption berarti kan akhirnya kan as a consumption gitu masih dalam taraf itu. Cuman memang yang belum bukan di standardize ya, tapi mesti kayak belum ada pakeman yang gimana mengenai rumah tinggal di Indonesia itu sebenarnya kudunya piye sih gitu, yang menurut pemerintah, menurut lingkungan, menurut semuanya itu pas gitu. Bahkan kalau ya menurut pemerintah kayaknya sih space tuh sekarang tipe rumah kalau nggak salah 30 gitu, itu sangat nggak manusiawi sih justru. Minimal 30 atau berapa gitu. Ya makin kecil kan? Makin kecil gitu. Kecil. Ya sebenarnya sih lagi-lagi harus di trace back lebih. Ya itu harus banyak advokasi sih dari banyak hal gitu, kayak dari akademik, dari akademia, terus kan dari akademik mereka bisa melakukan riset, terus dari dari developer juga. Kita bisa ngapain untuk itu? Ya itu. Kontribusi kita ya. Tapi setuju sih, menurut gua kayaknya mungkin perlu dilakukan inisiatif kali ya. Kita kali ya. Kayak pelajari lagi sih sebenarnya, cari mungkin dari kita di Komo juga mungkin bisa contribute untuk bikin konsep. At the end kan akhirnya kan kita akan cari konsep apa nih yang emang cocok buat Indonesia, dan mungkin kita bisa trace back ya kan, trace back dari apa yang udah dilakukan arsitek besar ataupun arsitek yang jadi pakeman di masa lalu gitu kan ya. Ya kita lagi-lagi harus balik ke sejarah, dan kemarin tuh gue ikut sebuah tour lah di Jakarta. Itu ke rumah-rumah Jengki ya? Nggak ke rumah-rumah Jengki doang sih, jadi kayak tour kota ya Kebayoran apa segala macam. Mereka punya banyak series lah gitu. Gue baru tahu ternyata memang dari dulu tuh Jakarta tuh kota developer. Kebayoran tuh develop oleh developer. Dan itu gue baru sadar gitu. Jadi maksud gue tidak menyalahkan dari developer. Tengah kan ya Menteng juga. Gue tidak menyalahkan developer, cuman memang mereka bergeraknya by demand kan, dan mereka membuat demand gitu, dan akhirnya kota marketing. Iya, kota marketing gitu ya. Yang bisa lagi-lagi yang bisa kita lakukan itu ya sebenarnya ya kolaborasi, harus kolaborasi yang terbuka juga sih. Arsitek juga nggak bisa yang kayak enggak gue maunya gini gitu. Iya, harusnya gini. Betul. Nggak oke lah 1-2 oke gitu. Cuman kalau semuanya bersuara kayak gitu kita repot juga. Berisik sih betul. Ya udahlah, coba kita lakukan sesuatu ya. Kita coba bahas nanti di luar episode ini. Closing remarks dong apa? Apa gitu buat nutup pembicaraan kita yang panjang ngalor ngidul arsitektur versus interior ini. Gue punya satu quote sih. Experience is the best teacher. Artinya Pak? Teacher is the best experience. Bukan. Get your experience from teacher.